Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Ekonom Bank Mandiri, Bu Destri Damayanti. Tapi kita beralih topik ini, kita membicarakan mengenai bank asing di Indonesia atau kepemilikan asing terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu sudah sempat didengungkan oleh DPR bahwa akan dibentuk RUU ataupun undang-undang perbankan. Salah satunya adalah membatasi kepemilikan asing. Sebetulnya apa yang harus diatur dalam draft-draft itu nantinya, Bu? Sebenarnya sih ini common practice ya, diberlakukan juga di negara lain. Dan saya kalau misalnya pun nanti ada peraturan mengenai bank asing dengan bank lokal dan sebagainya, saya juga nggak terlalu terkejut. Karena kita lihat di negara-negara lain, bahkan negara yang maju kayak di Kanada, kemudian kita lihat di Singapura, kita lihat di Malaysia, itu memang di dalam undang-undang perbankan mereka itu memang dibedakan antara bank itu antara bank lokal dengan bank asing, itu dibedakan. Jadi ada bank komersial, biasanya mereka bank komersial dia terdiri dari bank lokal dengan bank asing. Kemudian ada syariah bank, itu kayak di Malaysia tuh ada sendiri. Nah di Indonesia undang-undang perbankan kita sampai saat ini tidak membedakan antara bank lokal dan bank asing. Jadi di kita tuh hanya satu bank komersial, dia bisa lokal bisa asing. Nah di mana bank komersial ini terdiri dari bank umum dan bank syariah. Kemudian ada BPR gitu. Jadi sebenarnya ya nggak heran kalau kita lihat kenapa di Indonesia perkembangan bank asing ataupun joint venture bank itu menjadi sangat pesat sekali gitu. Karena bukan salah mereka, karena memang aturannya memungkinkan. Dan memang pada saat krisis 97-98, pada saat itu kan perbankan kita boleh dibilang terpuruk ya. Bank-bank lokal kita banyak yang dilikuidasi. Dan pada saat itu memang kita butuh dana yang begitu besar, kapital yang besar untuk bisa mendorong perekonomian untuk tumbuh. Nah disitulah kemudian beberapa bank masuk, mereka melihat Indonesia dengan segitu banyak opportunity, segitu banyak peluang dengan perbankannya yang sedang terpuruk, ya akhirnya mereka masuk mulai perlahan-lahan mereka investasi ke Indonesia gitu. Yang akhirnya kalau kita lihat sekarang memang perkembangannya sangat luar biasa gitu. Jadi kalau kita lihat tadi bank asing asetnya sekitar 750-an triliun, sebenarnya kalau kita gabung dengan joint venture itu akan lebih dari angka tersebut. Karena di Indonesia ini yang perkembangannya sangat pesat itu sebenarnya adalah joint venture bank, di mana ini sebenarnya kepemilikan antara bank lokal dengan bank dengan pemilik dari bank asing ya. Tapi pada kenyataannya yang menjadi majority owner itu sebenarnya adalah ya bank asing, bisa 90% lebih dia menguasai bank lokal tersebut. Tapi dia mendapatkan treatment benar-benar sebagai bank lokal gitu. Dia bisa ekspansi di mana saja, dia bisa buka cabang di mana saja, dia bisa buka ATM di mana saja gitu. Jadi nanti kalaupun nanti ada di RUU seharusnya dilakukan pembatasan lokal dari bank asing itu sendiri, lokasi bank asing itu sendiri, kemudian juga kepemilikan sahamnya, kuotanya harus dibatasi tidak, Bu? Tergantung, kayak kalau di China itu ada pembatasan. Jadi bank asing itu dia punya kuota total bank asing bahwa mereka hanya boleh menyalurkan kredit, taruhlah misalnya 20% dari total kredit nasional. Dan itu berlaku maksudnya untuk seluruh, misalnya di sana ada 5 bank asing, jadi total 5 bank asing itu hanya boleh 20% misalnya ya, angkanya saya lupa angka berapa, tapi ada suatu pembatasan tersebut. Kemudian kalau di Malaysia ataupun di Singapura, bank asing itu sangat dibatasi dalam hal untuk membuka cabang. Contohnya kayak di Malaysia, bank asing itu hanya boleh membuka 18 cabang. Dan 18 cabang itu pun juga dibatasin, tidak boleh, dia hanya milih daerah-daerah yang gemuk gitu kan. Di Malaysia dibatasin hanya misalnya boleh di 2 kota besar, kemudian 4 di semi urban, kemudian 4 lagi di yang daerah dekat-dekat rural, dan sisanya yang dia harus bisa memfasilitasi mikro. Jadi artinya keberadaan bank asing tuh boleh-boleh saja karena dia juga kan memberikan sumbangan kemampuan untuk lending ya, untuk menambah kemampuan pembiayaan di suatu negara. Tapi memang mereka itu juga harus juga masuk ke segmen-segmen yang nggak selalu harus menguntungkan gitu. Jadi dalam hal ini ya mereka harus coba dong masuk juga penetrasi ke beberapa wilayah-wilayah yang relatif nggak gemuk gitu ya, jangan boleh milih. Jadi sejauh ini kalau kita lihat di Indonesia memang bank asing ataupun joint venture bank itu sendiri lebih memilih ke wilayah-wilayah yang lebih menguntungkan dan tidak baik bagi Indonesia. Ya artinya bukannya nggak baik, tapi benefit yang dirasakan oleh Indonesia menjadi terbatas. Padahal kayak sekarang ini kan segmen retail kita ataupun mikro kita ini kan lagi
tumbuh. Tapi coba kita lihat berapa bank yang bisa masuk ke segmen tersebut. Bank lokal paling yang memang dominan ya kita tahu BRI, kemudian Bank Mandiri, BNI juga dia mulai masuk ke sana. Tapi kan segmen mikro itu sangat besar dan nggak mungkin kita bisa semua ekspansi ke sana. Nah, dalam hal inilah kita mungkin ke depan ya berharap bank asing ataupun joint venture bank dia bisa lebih berpartisipasi ke sana. Dan satu hal mungkin ini Tisa, satu hal lagi adalah kalau kayak di negara lain bank asing itu apalagi dengan peran dia makin besar, dia itu harus menjadi PT lokal. Jadi harus menjadi local incorporated gitu. Kalau di kita enggak, kita bank asingnya ini lebih bersifatnya cabang subsidiary. Jadi artinya kalau terjadi sesuatu terjadi sesuatu dengan parent company dia bank asing yang di luar, pasti di bank asing yang ada di sini juga akan kena. Nah, oleh karena itu memang sempat ada pembicaraan dari BI bahwa ke depan bank asing itu harus locally incorporated gitu. Itu nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih mengenai bank asing di tanah air, tapi usai jeda berikut. Pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, kami akan kembali sesaat lagi.